Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan sebuah studi menyeluruh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam studi kita telah sampai di Injil Matius, kitab pertama dalam Perjanjian Baru, pasalnya yang ke-10. Saya mendorong Anda mengambil kitab suci Anda dan mengikuti studi kami. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa judul dari pasal 10? Itu tentang pengutusan ke-12 murid. Di akhir pasal sebelumnya kita dapat melihat bahwa ia memberitahu mereka, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, dan saya pikir mereka melakukan itu. Dan dalam pasal 12, merekalah yang akan Tuhan pilih dan utus untuk menuai. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita berdoa, biasanya Tuhan mengutus orang yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memilih orang yang berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Inilah orang yang Tuhan utus. Dan ini memberikan dorongan semangat, tetapi pada waktu yang bersamaan itu juga serius. Karena jika seseorang berdoa untuk sesuatu, kemungkinan besar Tuhan akan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah Israel. Oke. Saudara Yosef, tadi kita sudah belajar bahwa saat Kristus sedang menyampaikan khotbah di bukit, ia sedang membicarakan tentang otoritasnya. Ya. Lalu ia memulai pelayanannya dan mulai mengadakan berbagai mujizat. Ia mengadakan berbagai mujizat dengan otoritasnya. Ya. Dan kini ia memberikan otoritasnya kepada murid-muridnya. Ia akan mengutus mereka untuk mengadakan mujizat yang sama tetapi juga dengan otoritas. Apa yang Anda lihat dalam kisah tentang Kristus memiliki otoritas dan menyalurkannya kepada murid-murid? Pertama-tama, Injil Matius adalah Injil Raja, dan dengan apakah Raja dikaitkan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Namun kita dapat menelaah bahwa Kristus memiliki otoritas atas segala roh, angin badai, penyakit, bangsa, dan jiwa. Ia hanya mengatakan sepatah kata kepada Matius, lalu Matius meninggalkan segalanya dan mengikuti dia. Namun dalam pasal ini kita tidak hanya melihat Kristus memiliki otoritas, tetapi juga memberikannya kepada murid-muridnya. Ya. Memiliki otoritas atau kuasa adalah hal yang hebat. Namun memberikannya kepada orang lain itu bahkan lebih hebat. Baik. Ini adalah pengutusan dari ke-12 orang murid. Ya. Sebelum kita tahu lebih banyak tentang pengutusan dengan isi dan syarat-syaratnya, kita ingin tahu tentang ke-12 murid. Siapakah ke-12 murid ini? Ya. Tolong ingatkan kami tentang nama mereka menurut urutannya. Menurut urutannya, kita akan melihat bahwa di setiap waktu ke-12 nama disebut selalu dimulai dengan Petrus dan diakhiri dengan Yudas Iskariot. Selain itu, Anda juga akan menemukan beberapa perbedaan. Namun di sini dalam daftarnya Matius, kita melihat bahwa ia menyebutkan mereka berdua-dua. Karena ketika Kristus mengutus mereka, ia mengutus mereka berdua-dua. Jadi jika kita hanya membaca nama-nama yang disebutkan di sini, yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus. Iya. Dan kemudian tanda titik Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, lalu Filipus dan Bartolomeus, lalu Thomas dan Matius. Jelas bahwa ia menyebut mereka seakan-akan mereka satu, dan ini adalah bagaimana mereka diutus oleh Tuhan berdua-dua. Jadi kita dapat menyimpulkan siapa tiap pasangan itu dalam setiap pengutusan. Oke, dimulai dari ayat 5, ia berkata, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sungguh menarik perhatian bahwa pengutusan ini memiliki batasan. Karena ia memerintahkan mereka ke kota orang Samaria dan tidak menuju ke bangsa-bangsa bukan Yahudi, melainkan kepada domba-domba Israel yang hilang. Mengapa? Pada faktanya, kita harus tahu bahwa pasal 10, 11, dan 12 dari Injil Matius sangat penting. Karena semua itu adalah pasal-pasal inti. Dispensasional. Apa maksudnya? Ia mengerti bahwa di sini ia sedang mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang di Israel. Dalam pasal 11 ketika tiba di situ kita akan melihat bahwa ia ditolak oleh bangsa itu. Pasal 12 ia ditolak oleh para pemimpin dan mereka jatuh ke dalam satu dosa yang tidak terampuni. Saat kita tiba di pasal 13, kita akan menemukan sebuah ide yang sepenuhnya berbeda. Jadi di sini ini adalah pengutusan untuk pergi ke orang-orang Israel saja. Ya. Tapi ketika tiba di pasal 28 yang adalah sesudah kematian dan kebangkitan Kristus, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini kerajaan dianugerahkan kepada bangsa Yahudi, tetapi mulai pasal 13 dan sesudahnya kita akan mengetahui bahwa kerajaan Allah adalah bagi seluruh dunia, ladang adalah dunia, bukan Israel. Mengapa bukan Israel? Walau dalam pasal 10 itu hanya Israel, karena dalam pasal 11 orang menolak dia. Dan pasal 12 para pemimpin menolak dia. Jadi Kristus menolak mereka sebagai balasan dan menganugerahkan kerajaan surga kepada seluruh dunia. Itulah yang akan kita lihat dengan jelas dalam pasal 13. Oke, jadi bagian ini dalam pengutusan ini ditujukan kepada domba-domba terhilang dari umat Israel. Ya. Jadi kita telah mengetahui siapa rasul-rasul itu dan tentang pelayanan mereka yang adalah bangsa Israel. Ya. Sifat pelayanan mereka, ia berkata kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Tapi tentunya mereka memiliki otoritas untuk menyembuhkan orang sakit dan mentahirkan orang kusta, namun dalam perjalanan mereka dilarang bawa emas dan perak atau tas untuk perjalanan dan lain-lainnya. Tetapi dalam bagian-bagian yang lainnya ketika mereka pergi ke Markus 6, Tuhan memerintahkan agar mereka membawa jubah persediaan dan tongkat. Adakah kontradiksi dari kedua misi ini? Tidak ada yang bertentangan di sini. Di sini ia memerintahkan agar mereka tidak membawa hal ekstra. Ia memerintahkan agar mereka tidak membawa tongkat ekstra sehingga jika yang satu sudah rusak, mereka masih punya ekstra dan tak boleh membawa sendal ekstra sehingga jika sendal mereka sudah rusak, mereka masih punya sendal pengganti. Dan tak boleh membawa 2 jubah, tidak. Tentunya mereka akan membawa sehelai jubah, sepasang sendal, dan sebuah tongkat. Tapi jangan bawa persediaan untuk perjalanan itu, jadi tidak ada kontradiksi di antara Matius dan Markus. Di sini ia memberitahu mereka apa yang boleh dibawa, yaitu sesedikit mungkin, jangan bawa ekstra. Pertama karena mereka adalah duta-duta raja dan kedua karena waktunya sudah singkat. Waktunya. Ya. Waktunya sudah singkat dan mereka tidak akan punya waktu untuk mengenakan jubah atau sendal. Benar sekali. Ini sebuah tugas yang sederhana untuk jangka waktu singkat. Benar sekali. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 11, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Saat kita menyiapkan suatu pelayanan, apakah kita melakukan itu hanya bagi mereka yang layak atau hanya bagi Tuhan? Silakan. Khotbah ini berbeda, ini disebut khotbah kerajaan Allah. Rasul Paulus menyebut khotbah yang kami sajikan di dalam Kisah Para Rasul 20, Injil Kasih Karunia Allah. Khotbah tentang kerajaan Allah tentunya adalah untuk mereka yang layak. Dan inilah apa yang Yohanes Pembaptis berusaha begitu keras untuk lakukan dengan bangsa itu. Kristus tidak mau memerintah atas siapapun. Jika Anda tidak siap untuk menerima Sang Raja, Anda akan disiksa dan dilemparkan ke dalam neraka. Inilah yang Yohanes Pembaptis katakan. Kini khotbah itu berbeda. Kita memberitakan Injil Kasih Karunia Allah. Kita mencari orang-orang yang jatuh dan berdosa. Apakah Allah menyelamatkan orang yang paling berdosa dari para pendosa? 1 Timotius 1, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling Aku. berdosa. Jadi sekarang panggilan kita diberikan kepada siapa? Kepada para pendosa. Kepada Seluruh seluruh dunia. Ini nyata ketika kita tiba di pasal 22 yang beritahu kita tentang perumpamaan yang Kristus katakan tentang perkawinan putra raja. Pergi dan panggil orang-orang yang diundang. Pada faktanya, orang-orang yang diundang tidak ingin datang. Mereka tidak membutuhkan perkawinan pesta itu. Lalu ia berkata perjamuan, kawin telah tersedia tapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ketika mereka pergi mencari orang-orang yang layak, sayangnya mereka tidak menemukan siapapun. Dan itulah sebabnya ia memerintahkan agar mereka pergi dan memanggil bukan mereka yang layak. Melainkan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Kini, apakah kita hidup dalam suatu masa panggilan hanya kepada sebanyak mungkin orang yang bisa Sebanyak yang kamu bisa kamu temukan? temukan. Sekarang kita memanggil siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Juga ketika sang raja duduk di atas tahtanya selama pengadilan terhadap orang-orang yang hidup. Ya, Kepada domba-domba akan dikotbahkan Injil Kerajaan, ia akan memberitahu mereka, sebab ketika aku lapar, aku sakit, aku haus. Ya. Jadi ada beberapa pertimbangan, dan menurut semua itu, mereka yang akan masuk ke dalam berkat-berkat kerajaan milenial adalah mereka yang telah menerima Iman Injil iman. sejati mereka mencuci jubah mereka seperti kita pahami dalam Wahyu 7. Ya. Bisakah Anda memberitahu kami tentang poin-poin dasar dan garis-garis lebar dari pengutusan dan khotbah ini? Untuk memahami khotbah ini, kita harus membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama dimulai dari ayat 11 sampai 15. Inilah pengutusan dari murid-murid yang ada bersama Kristus dan ia mengutus mereka. Oke. Dari ayat 16 sampai 23 adalah pengutusan yang terjadi selama kehidupan Kristus. Tetapi berlangsung terus sesudah itu sampai awal kitab Kisah Para Rasul. Iya. Saat mereka mengarahkan panggilan itu kepada kelompok yang sama, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena pada faktanya ada hal-hal yang tidak terjadi pada zaman Kristus ketika ia ada di muka bumi ini. Misalnya dalam ayat 17, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Hal ini tidak terjadi ketika Kristus masih ada bersama mereka di bumi. Hal ini terjadi Ya. setelah penyalipan. Setelah Iya. penyaliban ayat 18, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Ini tidak terjadi pada zaman Kristus di atas bumi. Saat kita baca lebih lanjut, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia akan berkata-kata dalam kamu. Ini tidak terjadi ketika Kristus ada di atas bumi. Mereka belum menerima Roh Kudus. Roh itu belum turun. Namun setelah Roh Kudus turun di dalam Iya. kitab Kisah Para Rasul, itu terjadi. Dan kemudian saat kita membaca di dalam ayat 23, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak manusia. sudah datang. Ini tidak terjadi, namun akan terjadi di masa yang akan datang, setelah gereja diangkat. Jadi bagian kedua, berbicara tentang pengutusan para rasul setelah Pentakosta, itu akan terus berlanjut setelah gereja diangkat. Sebagai bagian dari ayat 24 sampai akhir pasal ini. Itu tentang instruksi-instruksi Tuhan kepada para misionaris dan instruksi-instruksi ini baik untuk di segala masa dan segala tempat. Oke. Marilah kita fokus pada bagian kedua. Kita telah mengomentari bagian pertama dan kita telah belajar bahwa kelayakan adalah prasyarat dari Injil Kerajaan. Ya, Kita ingin mengomentari bagian yang kedua. Bahwa harga dari pengutusan itu adalah mereka akan diserahkan ke majelis agama dan rumah-rumah ibadah dan mereka akan menyesah mereka. Ya. Jalan dari pelayanan itu dan dari pengutusan itu baik bagi Israel atau seluruh dunia sesudahnya. Bagaimana jalan itu bisa berduri? kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan menemukan berapa banyak para pengkhotbah dan misionaris ini menderita. Berapa banyak kali kita membaca bahwa rasul-rasul dicambuk. Rasul Paulus ketika ia pergi untuk berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya pada orang Yahudi yang begitu menderita ketika ia pergi memberitakan pada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam 1 Tesalonika, Rasul Paulus berkata, kami telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk beritakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi ada penderitaan dan kesukaran. Dan sampai sekarang, ada orang-orang yang mati sebagai martir demi nama Kristus. Dan tentang inilah yang Tuhan beritakan kepada kita di sini, namun ia juga beritahu kita untuk tidak takut di dalam Lukas 12. Dan di sini juga ia berkata jangan takut kepada manusia karena mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali apa yang ia izinkan.
namun kamu akan mendapat upah yang besar karena upahmu besar di surga. Para pemegang otoritas akan memanggil mereka dan mereka akan diadili dan akan ada interogasi. Bagaimana harus berbicara? Bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan? Ayat 18, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Lewat ayat-ayat ini, apa yang bisa kita katakan kepada siapapun yang melayani dimanapun dan menjadi objek untuk dipanggil dan diadili? Apa nasihat Saya Anda? secara pribadi mengenal orang-orang yang dipanggil oleh para pemegang otoritas dan diinterogasi. Mereka sepenuhnya mempercayai Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka menggenapi firman-Nya di sana. Permusuhan terhadap nama Kristus bukanlah sesuatu yang baru, melainkan hal yang sangat lama. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saksi-saksinya yang setia sendirian, ia selalu bersama mereka. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Saya pikir mereka hanya akan lari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun ia lanjut berkata, karena aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kemungkinan besar, sementara melarikan diri, mereka akan terus memberitakan Injil. Tepat sekali. Ingatlah ayat dalam Kisah Para Rasul 11 bahwa setelah Stefanus mati syahid, gereja melalui sebuah fase penganiayaan hebat dan kemudian ia mengatakan sebuah ekspresi aneh. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kita pikir bahwa mereka yang tersebar dan meninggalkan rumah serta harta milik mereka telah membenci firman dan memutuskan untuk tidak lagi memberitakan tentang nama Tuhan lagi. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil dan inilah yang terjadi dengan Paulus di Filipi. Ia keluar dari Filipi ke Tesalonika untuk memberitakan Injil. Mereka mengusirnya keluar dari Tesalonika. Ia pergi ke Berea untuk berkhotbah. Demikianlah hamba yang setia. Ia tidak pernah berhenti kecuali ia dengan sukacita menyelesaikan pertandingan. Baik, saya cukup kaget dengan pemimpin yang mengutus para utusannya dan bukannya membangkitkan harapan di hati mereka seperti orang lain lakukan dengan mengatakan bahwa mereka akan kembali dengan berkemenangan dan membawa jarahan. Ia malah memberitahu bahwa mereka menghadapi berbagai kesulitan, pemenjaraan, dan bisa terbunuh. Mungkin mereka difitnah, saudara akan menyerahkan saudaranya. Ia memberitahu mereka betapa akan berdurinya jalan pelayanan Kristus. Mohon jelaskan sifat pelayanan Kristus. Ia mengatakan itu dalam khotbah di bukit, masuklah melalui pintu yang sesak. Pintu yang luas menuju kepada kebinasaan. Jika Anda ingin melewati pintu yang luas, silakan saja. Itu adalah keputusanmu. Dalam Kisah Para Rasul 14, baik Rasul Paulus dan Barnabas, memberitahu orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita harus mengalami banyak sengsara, jadi jalannya penuh duri. Namun, apakah yang ada setelah surga? Akan ada kemuliaan, kemewahan, sukacita, dan kegirangan. Bisakah Anda mengomentari ayat 24, 25, dan ayat 26? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukup bagi seorang murid menjadi seperti gurunya dan seorang hamba menjadi seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang Anda lihat di sini? Kalimat yang mengatakan janganlah kamu takut kepada mereka itu bagus karena seperti sudah Anda katakan, akankah ini memunculkan pengejutan di dalam hati para murid dan para rasul? Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Di dalam ayat 26, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut. Ia mengulangi janganlah kamu takut dalam Wahyu 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan tidak melukis sebuah gambar yang berbunga-bunga, melainkan memberitahu kita bahwa inilah jalan bagi para pengikutku. Kita telah melihat para pengikut Tuhan dalam pasal 8. Situasi-situasi dari mengikut Tuhan, air laut mengamuk, menggambarkan apakah air laut, orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak.
Dan udara, setan adalah penguasa dari kuasa udara. Ia mengacaukan angin melawan kita dan ia mengacaukan air laut. Orang jahat, janganlah takut. Dan itulah sebabnya ketika para murid merasa takut saat dalam perahu di dalam Matius 8, Kristus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang Ya. percaya?" Dan di sini ia perintahkan pada kita, jangan takut, janganlah takut. Semoga Tuhan memperbesar iman kita sehingga kita tidak akan takut. Amin. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 27 dalam pasal 10 berkata, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah." Tolong jelaskan tentang ayat ini. Di dalam ayat sebelumnya 26 berkata, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan ini adalah sebuah prinsip yang penting, itulah sebabnya kita seharusnya tidak menyembunyikan apapun karena segala sesuatu akan disingkapkan. Orang-orang percaya hidup dalam terang. Ayat yang sudahnya yang adalah subjek dari pertanyaan, apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Ini tidak berarti bahwa ada praktek-praktek rahasia dalam kekristenan. Tidak ada sama sekali. Namun ada situasi-situasi berat yang kita Gelap. lewati. Gelap. Terkadang itu tampak gelap bagi kita, namun Tuhan memberitahu kita hal-hal sementara kegelapan itu ada dalam situasi-situasi ini. Seakan-akan ia ingin beritahu kita bahwa apa yang telah bermanfaat dalam persekutuan individual kita dengan dia, kita harus membuat setiap orang mengetahuinya. Apa yang dibisikkan ke telingamu dalam persekutuan pribadi dan individual dengan dia, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Kita melalui situasi-situasi berat, di mana Tuhan mengajari kita berbagai pelajaran dan di dalam persekutuan rahasia dan pribadi dengan dia, ia berbicara kepada kita. Kita harus menyebarkan apa yang telah bermanfaat bagi kita, entah selama situasi-situasi yang berat yang kita lalui atau dari persekutuan individual kita. Kita tidak boleh menyembunyikan apapun itu. Juga kita tidak boleh egois dan menahan apa yang telah kita pelajari bagi diri sendiri saja. Kita harus menyebarkannya kepada orang lain. Jadi apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam situasi-situasi yang berat, kita harus membagikannya. Ya. Apa yang telah kita pelajari Ya. selama persekutuan individual kita dengan dia. Benar sekali. Inilah yang dimaksud. Apapun yang kamu dengar dariku dalam gelap, beritakanlah dalam terang dan beritakanlah dari atas atap rumah. Apa yang terjadi sesudah itu sangat memberi dorongan semangat. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apa yang harus kita takuti? Kita hanya harus takut akan Allah. Ia adalah satu-satunya yang memiliki otoritas. Apakah hal terakhir yang manusia dapat lakukan? Membunuh tubuh. Apa yang terjadi ketika tubuh dibunuh? Jiwa dilepaskan pada saat yang persis sama untuk ada bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya misalnya Paulus di Filipi 1 berkata, bahwa ia tidak tahu apa yang harus dipilih. Paulus, engkau segera akan diuji. Tidak ada kesempatan untuk memilih, namun ia ragu-ragu antara tetap tinggal atau pergi. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Anda rasa itu tidak masalah bagi Paulus. Ia ragu-ragu tentang apa yang harus ia pilih. Yang lebih baik adalah pergi. Tetapi yang lebih perlu dilakukan adalah tetap tinggal. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan memilih yang diperlukan bagi pelayanannya karena pelayanannya belum selesai. Kemudian dari ayat ke-29 sampai ke-33, kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapa kita peduli kepada kita. Rambut di kepala kita dihitung olehnya. Bisakah Anda mengomentari perkataan-perkataan yang memberi semangat ini? Ayat 29 menarik perhatian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Dari ayat ini, kita belajar bahwa burung pipit tidak berharga. Karena 2 burung pipit bisa dibeli dengan harga 1 duit yang adalah mata uang terkecil pada saat itu. Mengapa ia berkata 2 burung pipit? Karena Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Seakan-akan ia ingin berkata bahwa jika Tuhan peduli akan 2 burung pipit yang tidak ada harganya, seharga senilai 1 duit, bagaimana ia tidak akan peduli bagi 2 utusan sang raja.
Jadi ia memberikan dorongan kepada kita dengan memberitahu, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Lalu mulai dari ayat ke-34, ada sejumlah perkataan yang mungkin membuat syok bagi beberapa orang. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi, melainkan pedang. Dan ia mulai menyebutkan hal-hal yang akan terjadi sebagai hasil dari pedang ini. Akan ada pemisahan antara satu dengan yang lainnya, antara ayah dan putranya, antara menantu perempuan dari ibu mertuanya. Mengapa Kristus datang? Dan apa artinya bahwa ia datang untuk membawa pedang di bumi? Kita harus membedakan antara tujuan kedatangan Kristus dan hasil kedatangan Kristus. Tujuannya adalah untuk membawa damai dan membiarkan orang-orang menikmati damai. Hasil dari kedatangannya karena ia ditolak oleh beberapa dan terima oleh beberapa yang lainnya. Maka mereka ini yang menerima Kristus memiliki damai di hati mereka. Namun mereka tidak akan aman dari orang-orang jahat yang menolak untuk menerima Kristus. Jadi mereka akan menganiaya mereka, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita melihat beberapa insiden yang membuat syok ketika seorang ayah menyerahkan putranya, atau seorang suami menyerahkan istrinya, atau terjadi sebaliknya. Sampai tingkat seperti itu, seseorang berkata hanya ada dua hal, ikatan kekeluargaan yang terlalu kuat, namun ada dua hal yang lebih kuat lagi. Hal pertama adalah kasih Allah yang membuat kita rela mengorbankan bahkan hubungan-hubungan kekeluargaan yang erat ini. Karena barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hal kedua adalah permusuhan yang sengit diatur oleh neraka. Karena banyak sekali seorang ayah dan seorang ibu menyerahkan putra mereka kepada maut. Sampai tingkatan Mohon seperti komentari itu. sebuah kalimat bagian akhir, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sampai akhir. Berarti bahwa yang mengasihi ayah atau ibunya tidak layak memiliki Kristus. Sebaliknya barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku yang adalah Bapa. Lalu ia mengatakan tiga hal di akhir pasal, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan tentunya nabi adalah orang yang hebat. Jika Anda menerima seorang nabi dalam nama nabi, Anda akan menerima upah seorang nabi. Mungkin bukan seorang nabi, mungkin seorang benar. Ia berkata barang siapa menyambut seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Di sini, ia mengurangi skalanya. Seorang nabi adalah seorang yang besar dan orang benar adalah orang percaya sejati. Yang mana saja? Oke, saya tidak akan menerima seorang benar, tapi seorang murid saja. Ia berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tidak kehilangan upahnya. Jadi bahkan jika ia sekedar seorang murid dan Anda memberinya hal yang terkecil seperti secangkir air dingin, Kristus berkata bahwa sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Ayat 27 berkata, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Ini berarti kita tidak boleh menahan perkataan yang Tuhan beritahukan, hanya untuk diri kita sendiri, tetapi membagikannya seperti yang dilakukan oleh Ruth ketika ia menawarkan gandum kepada ibu mertuanya itu. Tuhan tidak ingin kita takut membunuh, karena diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkatimu. memberkati. Pemirsa terkasih, mungkin Anda pernah ditolak karena imanmu di dalam Kristus. Dan pernah diusir dari rumahmu, dari tempat kerjamu, dan dari negaramu. Mungkin Anda pernah kehilangan kekayaanmu, harta warisanmu, dan harta milikmu. Namun menemukan Kristus, maka Andalah orang terkaya dari semua orang. Itulah sebabnya pemirsa, tujukanlah matamu pada perolehan yang sejati, perkara surgawi bukan yang ada di bumi, yang kekal bukan yang sementara. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi.
Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.